Wah, ada prosesor Goldhorn yang versi baru nih. Semuanya V2, V2, 406 V2, 810 Pro V2. Apa ya bedanya ya? Yuk kita bongkar. Halo guys, balik lagi channel YouTube Dynamic Autosom. Saya Suryadi. Nah, kali ini kita bahas suatu produk ya, yang versi terbaru. Nah, seperti kalian penggemar audio car audio, nah ini DSP memang banyak banget sekarang di market ya. Ada merek baru, merek lokal, merek luar, merek import. Nah, ini kali ini gue ngebahas prosesor ya dari Goldhorn yang versi terbaru. Seperti kalian tahu kan, banyak banget sekarang DSP-M. Nah, ini kali ini gue ngebahas DSP-M dari Goldhorn yang versi terbaru. Salah satunya best seller yang sebelum-sebelumnya. Nah, ini keluar versi 2-nya. Nah, penasaran kan buat kalian apa sih bedanya versi yang baru, versi 2 dengan yang lama? Yuk, kita cek. Oke guys, nah bisa lihat kan ini DSP Goldhorn yang 6 channel ya, salah satu best seller gue ini di Dynamic Autosom. Waktu itu sempat sekali ambil itu 50 set ya. Sebelumnya 24 langsung langsung ambil 50 set, saking boomingnya ya. Jadi semua salah satu di trendsetter ya untuk Goldhorn ini, Dynamic salah satunya, karena ini Dynamic adalah salah satu pertama kali pasang Goldhorn ini. Pertama kali launching, kita pasang, sampai orang Goldhorn dari China-nya juga datang support ya, ngelihat pemasangannya seperti apa, dan juga kita pakai pertama kali untuk kompetisi ya, dan menang mulu, dan jurinya juga surprise ya, bisa kok DSP-M suaranya seperti ini ya. Ini salah satu peloporannya, dan sekarang udah menjadi salah satu market terbesar ya, ini untuk DSP-M merek Goldhorn ini ya. Nah, sekarang kita akan bahas prosesor yang 6 channel ini, salah satunya DSP-A 406 V2. Ini salah satu prosesor yang ramah di kantong menurut saya. Ini buat orang yang pertama kali mulai two-way aktif kan, dan subwoofer, ini dia. Oke, bisa lihat. Nah, apa sih yang membedakan versi lama dengan versi baru yang versi 2 ini? Oke, bisa lihat amplifiernya juga 65 kali 4 watt, dan juga itu kelas AB ya amplifiernya, dan juga ini bisa 6 channel 1 sampai 6 ya buat external amplifier. Internal amplifiernya itu 4 channel 65 watt kali 4 kelas AB. Oke, dan untuk mode bisa dilihat, ini mode bisa high level input dan remote. Jadi kalau remote buat head unit udah ganti yang ada remote-nya, atau high level input itu buat head unit bawaan mobil yang nggak ada remote-nya. Oke, dan ini juga ada line in untuk RCA ya. Dan nah, ini yang membedakan dengan versi lama dengan versi baru, yaitu USB DAC. Nah, ini USB DAC ini dibunuhkan untuk buat kalian pasti banyak banget tuh library musiknya dari handphone. Jadi buat Spotify, Qobuz, Tidal, Apple Music, sama YouTube Musik. Nah, bisa langsung connect dari handphonenya masuk ke sini, iPhone atau Android. Tapi dengan catatan, dengan kabel tambahan khusus ya, kabel OTG khusus, terutama dari Goldhorn. Dia akan jual terpisah juga ya. Nah, ini suaranya kalau menurut saya cukup bagus ya, suaranya tidak digital.
Ini salah satu best seller kita ya. Dan juga ini bisa dikonek ke ada controller juga di luar paket ini. Barang ini dijual terpisah. Jadi itu fungsinya untuk memori dan volume. Oke. Oh ya, dan salah satunya juga yang beda lagi yaitu prosesornya. Nah, prosesornya yang lama bukan AKM, yang ini pakai chip AKM. Oke guys. Untuk chipnya pakai DSP core-nya pakai AK. Oke, AK-nya seri 7735. Dan juga untuk DAC-nya juga pakai AK 7735 dan PCM 1754 ya. Itu untuk DAC-nya. Op-amp-nya dipakai NJM 4580 dan NC 33078. Ya, itu pasti suaranya pasti beda lah, jauh dibandingin yang sebelumnya. Chipnya itu bukan pakai AKM, tahu sendiri kan, AKM itu chip yang salah satu lumayan favorit ya, high end ya. Tapi ini dipakai di Goldhorn kelas yang seri bawah. Nah, dan harganya nggak beda jauh guys. Nah, mantep kan? Goldhorn semakin rame, berarti semakin friendly user. Oke? Nah, udah gitu kita akan bahas DSP yang berikutnya. Ya, ini dia salah satunya. Salah satu best seller juga dan biasanya sering pakai buat paket ya, untuk 3-way. Nah, ini dia nih. Paketnya ya, ini dia salah satu best sellernya, paling laku juga. Ini pakai tipenya DSPA 810 Pro V2. Nah, sekarang ganti V2. Nah, mau tahu kan seperti apa perbedaannya? Nah, untuk yang ini tetap ada kabel optical input. Itu biasanya buat head unit Android yang ada output optical, bisa masuk ke sini ya, atau player atau DAP ya. Dan juga ini dia bedanya, USB DAC ya, itu kabel OTG yang dari handphone Android atau iPhone langsung bisa masuk ke sini, play langsung dari handphone ya, jadi direct. Jadi kita udah eksperimen, jadi suara Bluetooth langsung ke sini sama kabel OTG sama head unit bawaan mobil, mana yang lebih bagus? Tentu saja yang paling bagus pakai kabel ini OTG. Kedua Bluetooth. Ketiga baru suara dari bawaan mobil ya. Ini yang bikin beda suaranya ya. Jadi ada 3 pilihan guys. Oke, dari head unit bawaan mobil high level input, atau dari Bluetooth dari handphone, atau dari langsung kabel ya. Pasti kabel lebih bagus. Oke guys. Dan juga ini wattnya juga dibedain. Pro dibandingin yang lama itu cuma 8 kali 65 watt ya, kelas AB. Nah, sekarang ini diganti. Wattnya 65 kali 4 kelas AB. Dan di atasnya juga 80 kali 4 kelas D. Oke? Jadi dibedain nih guys. Nah, mungkin buat kalian yang mau buat Twitter, Mitre, Midbass, oke, pakai kelas yang 65 watt. Midbassnya langsung kasih 80 watt, pasti suaranya lebih galak Midbassnya. Oke, pasti beda. Nah, oke guys. Nah, ini cukup bagus ya. Dan chipnya juga ini pakai AKM. Sama dengan, nah, DSP core-nya pakai DAU seri 1463 ya, DSP core-nya. DAC-nya pakai AK 4438 sama PCM 1754 ya guys. Op-amp-nya pakai MC 33078. Nah, yang sebelumnya itu nggak pakai AK ya, AK chipnya, sekarang pakai AK juga.
Oke, dan harganya juga nggak beda jauh guys dibandingin yang lama. Nah, ini bisa 12 channel DSP. Ini sebenarnya totalnya 14 channel. Tapi kalau dipakai semua 14 channel. Nah, amplifiernya built-in amplifier 8 channel. Dan itunya external amplifier itu 10 channel. Jadi kalau mau pakai semuanya ada yang nggak bisa ya. Pasti 10 dan 4 channel. Oke, jadi total 14 channel ya. Oke guys. Nah, ini yang bikin beda dengan versi yang lama. Ini versi 2. Dan harganya juga nggak beda jauh guys. Ya, fitur lebih canggih banyak, harganya nggak beda jauh. Oke guys. Oke, lebih canggih. Pasti ini salah satu best seller juga di antara model-model yang lain juga. Oke. Nah, ini yang kita bahas yang terakhir nih. Oke guys, ini salah satu produk terbaru 2026 dari Goldhorn. Nah, ini banyak juga salah satu permintaan ya. Oke, buat kalian yang belum tahu bedanya apa, ini salah satu berbagi pengalaman ya dari saya. Nah, ini kita banyak banget pasang DSP-M ya. Ada beberapa yang ngomong, ya udah pasang DSP-M aja, kan lebih komplit, lebih bagus dong. Lebih komplit, ada bisa apa? Nah, habis DSP-M, terus ada bisa external amplifier. Ngapain perlu lagi yang pure DSP gitu kan, tanpa amplifier? Bagusan ada amplifier ya dong. Nah, ini salah satu berbagi sharing ya. Nah, kalau menurut kita gitu, itu pure DSP tetap lebih bagus suaranya karena tidak ada amplifier di dalam produk ini ya. Seperti kayak yang Tawin terpisah pasti lebih bagus dibandingin semua all in one compact ya guys. Nah, dibuatlah player DSP, pure DSP karena buat kalian yang sudah mempunyai power eksternal atau suaranya mau lebih bagus. Buat kalian yang belum tahu, apa sih? Kan udah ada. Ngapain pasang eksternal di amplifier? Kan udah ada amplifier di dalam DSP. Itu juga cukup. Nah, buat kalian yang intinya tahu, kenapa masih tetap pakai beberapa power eksternal lebih bagus? Karena ini amplifier di dalam built-in DSP itu tenaganya terbatas. Oke? Beda dengan power eksternal dari external amplifier. Karena satu, pasti wattnya lebih besar dibandingin amplifier built-in DSP. Oke? Di dalam DSP. Kedua, amplifiernya tentu eksternal punya power supply sendiri. Jadi power sendiri, supply sendiri, kabel strom sendiri, tentu tenaganya pasti lebih bagus karena power supply-nya sendiri-sendiri. Beda dengan dibandingin dengan power supply hanya power supply DSP sendiri di dalam dibagi untuk prosesor, udah ada amplifier sendiri-sendiri. Pasti kabel stromnya tenaganya terbagi banyak banget. Beda dengan power eksternal, itu sendiri-sendiri, power supply-nya ke amplifier sendiri, ke power eksternal sendiri, pasti lebih beda. Dan hasil suaranya bagaimana? Tentu saja hasil suaranya pasti beda. Karena dengan amplifier eksternal, kita amplifier itu dapat suara lebih ada tenaga untuk mendrive speaker. Nah, jadi suaranya, jadi kalau suara volume kecil dan volume besar, volume kecil suara tetap keluar, lebih halus suaranya, detailnya lebih keluar walaupun volume kecil. Dan volume besar tidak clipping, ya, tidak menteriak. Karena apa? Karena power eksternal itu, karena punya power supply sendiri, terpisah dengan DSP-M, beda dengan DSP-M, ya, satu power supply untuk semuanya, pasti beda. Makanya diciptakan ini player DSP khusus buat power eksternal. Jadi tentu saja suaranya pasti beda dan harganya juga terjangkau.
ya guys. Ini sekitar 9 sampai 10-an lah kurang lebih ya. Karena harga bisa berubah-ubah. Tahu sendiri kan dolarnya naik karena ini barang salah satu barang import. Oke guys. Nah, ini cukup menurut saya ini cukup ramah, paket yang lumayan produk bagus dan fiturnya canggih, banyak, dan suaranya juga hasil suara bagus. Dan buat kalian yang head unitnya nggak bisa diganti seperti mobil listrik mobil listrik sekarang, dan head unit yang mau tetap original, ini salah satu solusinya. Tetap pakai mau power eksternal, ini salah satu solusinya. Dengan playernya karena bisa diinstal pakai aplikasi untuk dilihat di head unit bawaan atau bisa lihat dari handphone. Oke. Nah, kita bisa lihat dari sini ini ada 8 channel output ya. 8 channel output buat external amplifier. Dan juga ini ada optical input buat kalian yang head unitnya Android atau DAP bisa masuk sini lewat kabel optik. Oke. Dan juga ini ada OTG. Sekarang lagi tren OTG ya. Jadi dari handphone langsung masuk ke sini, langsung nyambung lewat kabel OTG khusus ya. Nggak sembarangan kabel. Dan juga di sini ada antena Bluetooth. Nah, ini sudah built-in Bluetooth versi 5. Jadi ada banyak ya guys. Udah ada player sendiri, udah bisa Bluetooth, bisa optik, dan pakai OTG komplit. Source-nya bisa banyak, bisa ada 4 berarti ya. 1, 2, 3, 4 ya, 4. Dan juga ini line in RCA. Ini buat kalau gua salah satunya harus lah ya, karena ini dipakai buat setting Clio ya. Dan juga ini ada mini USB, tahu buat apa ini, mungkin buat update nanti. Dan bisa juga dan juga ini kabel buat ke laptop setting. Dan juga ini USB ada 2, ini buat setel colok hard disk atau thumb drive yang isi lagu. Oke guys. Dan juga ini bisa support nanti kayaknya controller juga. Jadi buat controller kontrolnya yang bisa yang ada displaynya ya, karena ini ada playernya. Jadi semua bisa lihat judul lagu segala macam dan memori. Ya, lumayan besar. Sedang lah, kecil. Bisa ditaruh di mana aja. Nah, dan juga kita akan bahas chipnya. Nah, chipnya tentu aja pakai AK. Ya, 4438 itu sekarang kayaknya Goldhorn yang seri walaupun seri bawah sampai seri menengah semuanya pakai AK ya. Dan op-amp-nya pakai NJM 4580 dan NJM 5532. Clock-nya 2 kali high precision Vento clock ya. Jadi kalau menurut gue ini lumayan bagus ya, worth it ya buat kalian mau pencinta yang power eksternal ya, sudah punya power eksternal, mau ganti DSP-nya yang ada playernya di mobil yang nggak bisa ganti head unit, inilah salah satu solusinya ya. Dan tentu saja pasti suaranya lebih bagus karena ini lebih canggih, yang model terbaru 2026 ya. Dan software-nya juga lebih friendly juga, EQ 31 band, dan juga ada time alignment-nya, phase shifter juga ada, dan juga ini cocok juga buat kalau buat kalian mau pakai buat kompetisi juga bagus. Ini buat kelas budget cocok nih, lawan beratnya ini salah satunya. Oke guys, gua rasa ini dulu cukup ya untuk review prosesor Goldhorn yang terbaru ini ya. Ini kita bisa lihat review
Ada juga salah satunya juga itu juga udah sold out ya, 810 SE. Itu fiturnya sama, cuman bedanya ada tambahan OTG aja ya. Dan chipnya itu aja pakai AK juga sama. Oke guys, sampai di sini dulu review saya tentang produk-produk terbaru dari Goldhorn 2026. Mungkin selanjutnya akan ada produk-produk terbaru lagi dari Goldhorn yang lebih canggih lagi. Oke guys, sampai di sini dulu review tentang DSP Goldhorn. Oke guys, buat kalian yang masih ada pertanyaan tentang DSP ini bisa langsung di kolom komen, atau buat kalian yang tertarik mau masang prosesor ini langsung aja datang ke Dynamic Auto Sound, langsung diskusi tentang buat kalian sudah pasang audionya atau belum, langsung diskusi aja, datang ke toko langsung, lebih enak, bisa lihat displaynya, dan kita ada demo, box demo buat mau dengar perbandingannya apa. Oke, sampai di sini dulu. See you guys in another video. Bye.